Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita harus tetap semangat dalam belajar. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan oleh Allah dalam menerima ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Oke, kita mulai pelajaran kita ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang semangat menuntut ilmu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu sampaikan terlebih dahulu KD dan indikatornya ya. Nah, untuk KD 3.1 ini kita akan membahas atau mempelajari makna Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Sedangkan indikatornya kita akan membahas atau mempelajari makna kata demi kata dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Lalu kita akan mempelajari makna keseluruhan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 serta intisarinya yang ada dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Oke, semangat belajar menggapai cita-cita ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah di antara kalian masih ada yang belum memiliki cita-cita? Seandainya ada yang masih belum memiliki cita-cita, tidak ada kata terlambat ya. Mulai sekarang kalian gali potensi diri kalian ya. Kuatkan atau niatkan semangat belajar kalian. Bisa juga dengan menulis di buku catatan kalian ya, buku catatan harian kalian. Bisa kalian tulis target kalian 1 minggu ini apa, lalu 1 bulan dan berikutnya. Lalu kalian tulis cita-cita yang ingin kalian capai, lalu target kalian apa ya. Nah, atau bisa juga dengan membuat jadwal kegiatan sehari-hari ya. Nah, cita-cita yang tinggi itu akan menimbulkan semangat belajar yang tinggi pula ya. Seperti Ali bin Abi Thalib ini juga pernah menyampaikan bahwa seseorang yang ingin mencapai ilmu pengetahuan harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah cerdas. Cerdas ini yang dimaksud adalah karena manusia memiliki kemampuan atau potensi dan akal pikiran, ya, ini bisa dimaksimalkan. Lalu yang kedua, kemauan. Kemauan ini adalah semangat berusaha untuk mencapai cita-cita, ya. Lalu yang ketiga adalah perjuangan. Nah, setiap manusia mungkin tidak selamanya mulus ya. Dalam perjalanan tidak selamanya mulus, mungkin ada hambatan. Nah, di sini kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap bersemangat. Lalu biaya, mungkin ada di antara kita yang mempunyai kendala biaya. Nah, kita tetap harus semangat. Ibu yakin setiap manusia atau setiap hamba yang berusaha keras untuk menuntut ilmu, insya Allah akan memberi jalan kepada kita, ya. Bisa dengan beasiswa ataupun yang lain. Lalu bersahabat dengan guru. Ini yang dimaksud kita menggali ilmu ya yang dimiliki oleh guru. Kalau kita komunikasi kita baik terhadap guru, insya Allah kita akan lebih mudah menggapai ilmu juga, ya. Nah, lalu selanjutnya waktu yang lama. Waktu yang lama ini karena pendidikan kita harus kita selesaikan secara tuntas, ya. Nah, sampai di sini sudah paham kalian? Oke, sekarang kita lanjut membahas ayat Al-Quran yang berkaitan dengan semangat menuntut ilmu, yaitu Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Sebelum kita membahas perkata, kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum.
Wa idza qilam syuzu fangshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, sekarang kita bahas per kata. Ya ayuha artinya wahai, alladzina orang-orang yang amanu beriman, mereka beriman. Idza apabila kila dikatakan lakum kepada kalian, tafassahu berlapang-lapanglah kalian di dalam al-majalisi majlis-majlis pertemuan. Faksahu maka kalian lapangkanlah. Yafsahi niscaya akan memberi kelapangan Allahu lakum Allah untukmu. Wa idza dan apabila kila dikatakan amsyuzu berdirilah kalian. Fangzuzu maka berdirilah kalian. Yarfa'i akan mengangkat atau meninggikan Allah alladzina orang-orang amanu yang beriman minkum di antara kalian walladzina orang-orang yang mereka diberi ilmu darajah beberapa derajat. Wallahu dan Allah bima terhadap apa ta'maluna yang kalian kerjakan khabir maha mengetahui. Nah, di sini kalian sudah paham ya perkata. Nah, untuk lebih memahami kalian bisa dibaca berulang-ulang dan dihafalkan perkata. Kita lanjut ke artinya secara keseluruhan. Nah, kita baca bersama-sama ya. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis. Berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, sekarang kita bahas tentang maknanya ya, makna Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, sebenarnya apa sih isi Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ini? Oke, sekarang kita pahami ya. Nah, ayat ini menegaskan bahwa mereka yang beriman dan selalu menghiasi diri dengan ilmu yang dimiliki, itulah yang berperan besar dalam ketinggian derajat yang diperolehnya, bukan akibat dari faktor di luar ilmu itu. Ya, kita lanjut. Ayat ini juga membagi kaum beriman menjadi dua kelompok. Yang pertama, beriman dan beramal soleh. Dan yang kedua, beriman, beramal soleh, serta memiliki pengetahuan. Ya, nah, derajat kelompok yang kedua ini lebih tinggi, bukan saja nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga karena amal pengajarannya kepada pihak lain, baik secara lisan maupun tulisan ataupun keteladanannya. Nah, ilmu yang dimaksud dalam ayat ini
bukan saja ilmu agama, tetapi ilmu apa saja yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang membawa kemanfaatan untuk manusia, berarti dia telah meninggikan derajat kepada yang mengajarkannya. Banyak sekali manfaat dari ilmu yang memudahkan manusia dalam melakukan sebuah aktivitas. Contohnya, dengan adanya teknologi komunikasi yang sangat canggih, maka manusia dengan leluasa melakukan komunikasi tanpa harus bertatap muka. Cukup dengan bertemu secara lisan lewat telepon. Kita membahas tentang keterkaitan antara Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, apa sih keterkaitannya? Yang pertama, dalam sebuah majelis musyawarah, kita hendaknya selalu sabar dan menghargai teman, walaupun berbeda pendapat. Ya, ini sering sekali terjadi. Nah, yang kedua, mempersilahkan duduk kepada orang yang baru datang dalam sebuah majelis, apalagi orang yang lebih tua, ya. Lalu yang ketiga, belajar sungguh-sungguh untuk mencari ilmu, agar dengan ilmu tersebut dapat mengantarkan kita sukses dunia dan akhirat. Agar anak-anak lebih memahami makna kata demi kata yang ada dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Mari kita latihan. Untuk yang soal yang pertama, dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 ada lafaz fil majalisi yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti A. Di masjid, B. Di sekolah, C. Di majelis, D. Di kelas. Nah, kira-kira apa jawabannya? Nah, sekalian Ibu bahas nih. Fil majelis itu dalam bahasa Indonesia yang artinya di majelis. Soal yang kedua atau latihan yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Lafaz tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada A. orang-orang yang beriman, B. orang-orang kafir, C. orang-orang musyrik, dan D. orang-orang munafik. Kira-kira jawabannya A atau B atau C atau D? Oke, sekalian Ibu bahas untuk jawaban soal nomor 2. Jawabannya adalah orang-orang yang beriman. Ya. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah memahami makna kata demi kata, lalu makna Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, ya. Untuk selanjutnya nanti kalian bisa membuka buku cetaknya untuk bisa lebih memperdalam. Ya, sampai di sini sudah paham ya kalian ya. Nah, semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Dan jangan lupa, pesan Ibu adalah kunci kesuksesan kita ada pada diri kita sendiri. Ya. Dan jangan lupa kita selalu hormat kepada orang tua, karena itulah kunci sukses yang sebenarnya. Oke. Terima kasih dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.